Wajah kecil Jian menjadi sedikit serius setelah merasakan niat membunuh yang meningkat dalam tubuh Fan Lao. Tinju kecilnya juga perlahan diperketat. Pada saat yang sama, dua sosok juga melintas di sampingnya. Mereka adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, mereka berdua memiliki sayap douchi yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Jian, mungkin hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa dari Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu sendiri. Liu Qing memalingkan kepalanya pada Xiaoyan yang berjuang untuk menyelesaikan perangkap benang darah. Liu Qing, benar, kamu harus menyelesaikan masalahmu terlebih dahulu, kami akan menundanya. Pedang hijau di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, jika kamu tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, kemungkinan bahkan aku tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti ini. Ekspresi Jian diam-diam menjadi serius, tinju kecilnya perlahan-lahan terlepas dan 5 jarinya mengarah pada ular darah yang datang melesat. Hancurkan! Peng, 5 jari Jian tiba-tiba mengeras saat suaranya terdengar. Segera riak tak terlihat melintas dan menyebar seperti kilat, dan ular darah meledak menjadi sekelompok kabut darah. Setelah menghancurkan ular darah yang menyerah ke arahnya, Jian dengan cepat melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berlarian di sekitar karena ular darah. Dengan jentikan jarinya, 2 hembusan angin melesat keluar, mengejar 2 ular berdarah sampai berubah menjadi sekelompok kabut darah. Setelah menyelesaikan masalah Lin Xiuya dan Liu Qing, Jian masih belum berhenti. Kakinya menekan udara dan tubuhnya sudah muncul di depan Fan Lao. Dan kakinya dengan keras menghantam kepalanya. Peng, kaki Jian membawa suara ledakan saat bertabrakan dengan energi penghalang yang dibentuk Fan Lao. Dan itu membuat Jian memantul sampai jauh, namun dia dengan cepat berbalik lagi ke arah Fan Lao. Tangannya bergerak cepat sampai memunculkan beberapa bayangan dengan ganas menghantam dada Fan Lao. Melihat serangan ganas Jian, Fan Lao bahkan tidak berani meremehkannya. Dia tiba-tiba berteriak, armor darah melahap. Segera sebuah armor seperti darah warna merah gelap muncul di tubuhnya. Bayangan tinju Jian dengan keras menabrak armor gelap Fan Lao. Meskipun itu mampu bertahan, namun tubuhnya masih berulang kali mundur. Serangan kejam Jian lainnya mendarat sampai armor darah Fan Lao akhirnya retak sepenuhnya. Namun ketika armor darah retak, pada saat yang sama gelombang aura darah Fan Lao meletus, mengguncang Jian sampai dia mengambil beberapa langkah mundur. Sebelum dia bisa beraksi, teriakan Fan Lao segera terdengar. Tapak darah iblis! Segera tapak tangan darah berukuran 50 meter tiba-tiba muncul di atas kepala Jian dan dengan keras menghantam ke arahnya. Tombak penghancur gunung! Teriakan Liu Qing tiba-tiba terdengar tepat ketika tapak darah akan menghantam kepala Jian. Segera tombak warna darah emas pucat Liu Qing melesat dengan cepat ke langit dan bertabrakan dengan tapak darah Fan Lao. Peng, sebuah ledakan seperti petir segera bergemuruh di seluruh langit dan tapak darah Fan Lao akhirnya menyebar. Tornado pedang hijau pembunuh! Teriakan Lin Xiuya juga terdengar setelah Liu Qing menampilkan teknik terkuatnya. Pedang di tangannya berputar seperti badai membentuk sebuah tornado dengan cepat melesat ke arah Fan Lao. Pada saat Fan Lao merasakan serangan menyelinap Lin Xiuya, tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera melonjak keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah seperti lautan darah. Gumpalkan! Teriakan dengan Fan Lao tiba-tiba terdengar. Dan serangan kekuatan penuh Lin Xiuya langsung berhenti ketika berjarak 30 cm dari kepalanya. Pada saat yang sama, tapak darahnya meletus dari lautan darah dan menghantam Lin Xiuya. Lin Xiuya yang tidak dapat menghindar. Darah segar langsung menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya jatuh dengan gemetar. Jelas serangan tiba-tiba Fan Lao telah menyebabkan dia terluka parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja akan bergerak ketika tapak darah lain melesat keluar dari lautan darah. Namun sosok Jian segera muncul di samping Liu Qing. Tinju kecilnya dengan keras bertabrakan dengan tapak darah Fan Lao menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao menjadi gelap saat dia melihat Jian yang muncul di samping Liu Qing. Mengepakkan sayapnya, dia akhirnya menghilang di lautan darahnya. Hanya sekelompok sampah, aku akan menghabiskan kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa dingin Fan Lao terdengar. Tapak darah berkarat. Teriakan dengan Fan Lao terdengar dari dalam lautan darah. Segera lautan darah bergejolak intens. Tapak darah setinggi 2 meter menembak keluar.
Merasakan tapak darah yang gelap dan berat, mata Jian berhenti. Dia mendorong Liu Qing ke belakangnya. Kedua tinjunya bersinar seperti batu giok, kemudian bertabrakan dengan tapak darah Fan Lao. Peng, sebuah ledakan seperti gunung yang runtuh terdengar. Tanah retak bergemuruh melalui langit. Dalam tabrakan, Jian segera mengeluarkan dengusan lembut. Sosoknya benar-benar berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Fan Lao yang berada di lautan darahnya hanya memiliki fluktuasi yang intens sebelum memblokir kekuatan. Lautan darah bergetar sekali lagi. Tapak darah lainnya muncul dan menembak ke arah Jian. Pergi dan mati, tawa kejam aneh terdengar di dalam lautan darah. Namun Xiaoyan yang terjebak di jaring bola darah sebelumnya akhirnya bebas dan dia segera muncul. Dengan gelombang dari tangannya, api warna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir tapak darah, bahkan membakarnya menjadi kehampaan. Menggunakan cara yang kejam terhadap gadis kecil, aku benar-benar tidak mempermalukanmu ketika aku memanggilmu anjing tua. Sosok Xiaoyan berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura agung yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kemunculan tiba-tiba aura agung Xiaoyan tidak hanya menyebabkan siswa yang tidak terhitung jumlahnya di kejauhan untuk tercengang. Bahkan medan pertempuran yang kacau di langit sejenak berhenti. Su Qian, Hu Gen, dan para ahli lainnya mungkin terkejut melihat aura Xiaoyan yang tiba-tiba meletus. Tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah sukacita. Bocah kecil ini memang menahan sesuatu. Tidak mungkin dia tidak memiliki kartu andalan yang benar setelah mampu memaksa sekte Mystic Cloud dengan cara itu. Hu Gen mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Sementara Han Feng merajut alisnya, tatapannya berulang kali dilempar ke arah di mana Xiaoyan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, mengapa begitu akrab? Setelah hening sejenak karena munculnya Xiaoyan dengan aura agung yang menakutkan, medan pertempuran kembali kacau. Kalian semua harus mundur lebih dulu, aku akan berurusan dengannya. Xiaoyan perlahan memutar kepalanya dan berbicara pada Jian dan Liu Qing dengan senyum. Xiaoyan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Jian tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya dan bahkan mengabaikan aura berdarah di dalam tubuhnya akibat serangan Fan Lao. Di mana seorang dapat menemukan pil obat yang sangat kuat? Xiaoyan tersenyum dan menarik kuncir kuda Jian. Baiklah, gadis kecil. Bawa Liu Qing dan Lin Xiuya turun, serahkan ini padaku. Jian merengkuk mulutnya dan hanya bisa mengangguk agak enggan. Baik, namun orang itu terlalu keji. Kamu harus membalasnya untukku dan pastikan untuk memberikannya pukulan yang terbaik. Tidak masalah, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Jian segera menyeret Liu Qing dan melintas di samping Lin Xiuya yang sayapnya di punggungnya menjadi semakin ilusi. Kemudian dia membawa mereka berdua ke bawah. Sementara itu, di kejauhan, ekspresi Fan Lao telah berubah saat menatap Xiaoyan. Ada ketakutan samar di hatinya saat melihat api warna hijau yang terus-menerus melonjak dari tubuh Xiaoyan. Sungguh tak terduga kamu benar-benar memiliki kartu trup seperti itu. Tidak heran Ling Er mati di tanganmu. Aku tidak perlu seperti ini untuk menghadapinya. Xiaoyan tersenyum. Kamu juga sudah mengetahui bagaimana kacaunya wilayah sudut hitam. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh terlepas dari identitasnya? Lupakan tentang putramu, bahkan jika kamu yang mati, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu. Mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam, kemarahannya semakin menjadi. Anak kecil yang sombong, jangan berpikir bahwa kemenanganmu sudah pasti hanya karena kekuatanmu telah meningkat. Fan Lao tidak langsung menyerang, malah dia kembali bersembunyi di lautan darahnya. Segera auranya sekali lagi melonjak, bahkan warna darah samar terlihat di langit. Langkah yang tidak berguna. Xiaoyan hanya tertawa pelan saat melihat aura Fan Lao yang meluas. Dengan jentikan jarinya, nyala api warna hijau melengkung keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Itu seperti lautan api. Dalam sekejap, warna merah gelap yang menyebar di langit langsung meleleh dan menghilang. Kemudian Xiaoyan melirik samar lautan darah yang menyembunyikan Fan Lao. Lautan darah ini biarkan juga terbakar. Segera, lautan api Xiaoyan perlahan melahap lautan darah Fan Lao. Api surgawi. Langit segera mengeluarkan teriakan yang mengejutkan saat nyala api warna hijau melengkung ke langit.
Tatapan beberapa orang segera berubah tanpa sadar menuju Han Feng yang sedang bertarung dengan Hu Gan. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Ada kejutan yang sulit disembunyikan di matanya. Api surgawi miliknya seharusnya berada di peringkat 19, Green Lotus Core Flame. Sungguh tak terduga, aku sebenarnya bisa bertemu dua jenis api surgawi dalam satu hari. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Ada keserakahan samar dalam senyumnya. Xiaoyan di kejauhan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan orang lain saat ini. Dia hanya fokus pada Fan Lao. Di bawah penindasan lautan apinya, lautan darah Fan Lao akhirnya perlahan menipis. Ini juga membuat Fan Lao yang berada di dalamnya, ekspresinya telah berubah. Bajingan ini, Fan Lao menggertakkan giginya saat dia mengutuk marah. Dia sejenak menatap lautan api sebelum berhenti pada tubuh Xiaoyan. Jika aku kalah dengan orang seperti ini, sepertinya aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang wilayah sudut hitam. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tangan Fan Lao tiba-tiba membentuk segel. Transformasi darah. Segera lautan darah yang terus menyusut tiba-tiba mulai melonjak. Sebelum ditarik dengan cepat ke dalam tubuh Fan Lao, dan dia sekali lagi muncul di depan tatapan Xiaoyan. Dengan dorongan marah, dia melesat ke arah Xiaoyan seperti kilat tombak yang tajam menusuk ke arah hati Xiaoyan. Menghadapi serangan Fan Lao, Xiaoyan bahkan tidak bergerak. Bayangan hitam tiba-tiba melintas dan muncul di depannya menjadi perisai. Peng, penguasa hitam memblokir tombak darah Fan Lao. Tangan Xiaoyan bergetar ketika benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan. Sayapnya mengepak saat dia mengambil 2 langkah mundur. Kemarahan semakin menjadi di wajah Fan Lao saat Xiaoyan memblokir tombaknya. Dia segera menarik tombaknya dari penguasa dengan umpatan tombaknya sekali lagi menusuk. Dengan gerakan 3000 petir, Xiaoyan menghindari tombak darah Fan Lao. Pada saat yang sama, tangannya sedikit bergetar. Segera api hijau di tangannya membentuk sebuah bola api, kemudian melesat ke arah Fan Lao. Karena serangan Xiaoyan hanya dalam sepersekian detik, pada saat Fan Lao merasakannya, bola api Xiaoyan telah mencapainya. Itu sudah tidak mungkin baginya untuk menghindar. Yang bisa dia lakukan, menyalurkan doji warna darahnya ke telapak tangannya. Peng, tubuh Xiaoyan melintas dan mundur saat suara ledakan terdengar. Dia jelas tahu serangan kekuatan semacam itu tidak akan mampu melukai orang kuat seperti Fan Lao. Ketika Xiaoyan mengamati ledakan, sebuah pilar cahaya warna darah tiba-tiba menembak dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Fan Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Pada saat ini, ekspresinya masih ganas. Dia kemudian mengangkat tombak darahnya ke atas, lalu menuangkan semua docinya pada tombak. Sepertinya Fan Lao telah menyiapkan serangan penuh seorang ahli Do Huang. Bajingan kecil, semuanya telah berakhir. Tawa aneh Fan Lao terdengar, tangannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya segera melesat ke arah Xiaoyan. Darah agung melahap. Mata Xiaoyan menatap warna darah yang telah menembus udara. Sesaat kemudian, sebuah teriakan tajam ketika dia menebaskan penguasa hitamnya. Api pemecah tsunami. Peng, ledakan yang menggelegar seperti petir yang dapat menyebabkan gunung runtuh bergema di langit yang jauh. Riak energi seperti badai meletus dari titik kontak menyapu seluruh tempat, sebelum perlahan-lahan melemah dan benar-benar menghilang. Wajah Fan Lao pucat pasi setelah menggunakan serangannya sebelumnya, namun dia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Dia tanpa sadar merasakan keinginan untuk memuntahkan darah saat melihat Xiaoyan yang masih berdiri di kejauhan. Bajingan kecil ini memang sangat kuat. Kemungkinan tidak akan banyak berpengaruh jika kau terus mengganggunya. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Fan Lao segera mengepakkan sayapnya untuk menjauh. Sama seperti Fan Lao akan bergerak, tawa dingin segera terdengar di langit. Kamu ingin melarikan diri? Tubuh Xiaoyan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat teriakannya terdengar. Fan Lao bereaksi dengan cepat. Kuku tajamnya segera menembus tenggorokan Xiaoyan. Namun sebelum serangannya tiba, tinju Xiaoyan sudah menghantam keras dadanya. Peng, tinju Xiaoyan mengguncang Fan Lao sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan masih belum berhenti, tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Tinjunya berkali-kali menghantam Fan Lao. Fan Lao sepenuhnya turun ke dalam kesengsaraan di bawah serangan jarak dekat ganas Xiaoyan. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan.
Tinju Oktan, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi keras saat sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Bang, suara teredam dalam dari benturan tubuh dan fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar dapat melihat lapisan cahaya darah di tubuh Fan Lao benar-benar hancur saat tinju Xiaoyan mendarat di dadanya. Fan Lao yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Darah segar tanpa sadar diludahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti peluru. Akhirnya itu mendarat berat ke dalam beberapa puing. Tatapan Xiaoyan terfokus pada titik di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela napas lega setelah merasakan aura yang lemah. Aku tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak akan ada akhir dari masalah di masa depan. Mengepakkan sayapnya, tubuhnya bergerak cepat dan api hijau di tubuhnya menyala. Dalam sekejap, tubuhnya sudah mendarat di tempat Fan Lao mendarat sebelumnya. Suara tajam dengan cepat berbunyi ketika nyala hijau datang menghantam. Cahaya darah langsung melesat dari titik di mana nyala api hijau menyebar. Dalam sekejap itu sudah muncul di langit, beberapa ratus meter dari tanah. Di dalam cahaya darah itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Api hijau menyala di tanah dan Xiaoyan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap saat dia melihat Fan Lao di kejauhan. Xiaoyan, kamu benar-benar berpikir untuk membunuhku ketika aku sedang jatuh. Fan Lao mempertahankan jarak yang sangat jauh dari Xiaoyan saat dia berteriak dengan keras. Bukankah itu terlalu menggelikan bagimu mengucapkan kata-kata ini? Xiaoyan tertawa dingin saat dia mengolok-olok. Ekspresi Fan Lao hijau dan putih. Sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa. Sebenarnya masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Aku juga berbagi pikiran yang sama. Xiaoyan membelai dagunya saat dia berpikir sejenak. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun sama seperti Fan Lao tertegun sejenak oleh reaksi Xiaoyan, terdengar suara petir kecil dan sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Mata Fan Lao menyipit saat suara petir muncul. Dia mengetupkan giginya dengan keras meninju dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bercahaya darah dan menghilang dari tempat aslinya begitu dia melakukannya. Tubuh Xiaoyan muncul dengan cara yang aneh pada saat Fan Lao menghilang. Tinjunya dengan keras memukul bayangan yang tersisa. Dua kali Xiaoyan muncul di mana Fan Lao berada, namun dia hanya menemukan sebuah bayangan. Aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang dapat kamu gunakan. Namun sama seperti Xiaoyan baru saja mulai bergerak lagi, suara jelas penghalang energi yang pecah tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tetapi memiliki semacam kekuatan sihir yang menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah, tepatnya ke menara. Ini buruk, bajingan itu sebenarnya akan membuka segel lagi. Ekspresi Sucian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba berubah ke arah menara. Apakah ini api surgawi dari Blazing Sky Sharpening Tower? Sungguh tak terduga, mereka telah mengumpulkan dan membentuk sebuah kecerdasan. Mata Han Feng dipenuhi dengan panas api saat tubuhnya bersemangat mengikuti suara yang keluar dari menara. Sepasang mata ular besar yang berisi api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya itu menyapu seluruh tubuh setiap orang di langit. Ekspresi Sucian juga menjadi serius begitu segel cahaya energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli tentang emas perak bersaudara yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli wilayah sudut hitam yang telah terlibat dalam serangan skala besar, dia lebih takut pada Fallen Hawk Flame yang ada di menara.